Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Kabupaten Kota yang kami hormati, kami akan jelaskan kepada Bapak Ibu langkah-langkah bagaimana mengusulkan usulan Rakorenbank pada aplikasi Sakatoplan. Nah, langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, yang pertama buka link aplikasi seperti tampilan berikut, http://katoplan.sumberprof.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu ketikkan di browser, maka akan tampil halaman login sebagai berikut. Nah, untuk Bapak Ibu mengusulkan usulan pada aplikasi Skatoplan, jadi Bapak Ibu harus login dulu sebagai admin pada kabupaten kota. User admin pada kabupaten kota itu bisa nanti diminta sama kami. Nah, di sini kami contohkan masuk sebagai user kabupaten kota Agam. Masukkan user adminnya, masukkan passwordnya, kemudian klik login. Nah, ambil manajemen user, kemudian ambil manajemen user, kemudian user operator. Nah, kita ini semuanya yang grupnya operator itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengusulkan usulan Rakorenbank. Nah, kami contohkan di sini, kami ambil satu user operator, kami kopikan, kami logout lagi, masukkan usernya, masukkan passwordnya. Oke, klik login, kemudian ambil perencanaan, kemudian untuk menu Rakorenbank, ambil menu Rakorenbank New. Kemudian di sini ada dua menu yang harus diisi oleh kabupaten kota. Yang pertama, input dukungan dan usulan. Yang kedua, upload dokumen. Nah, kami akan jelaskan submenu input dukungan dan usulan. Kita klik input dukungan dan usulan. Kemudian di sini Bapak Ibu ada 3 bidang jenis usulan. Yang pertama, bidang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Yang kedua, bidang pembangunan ekonomi dan SDA. Yang ketiga, bidang pembangunan pemerintah dan pembangunan manusia. Nah, untuk mengusulkan misalkan di bidang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, di sini ada 2 tema Bapak Ibu. Di bawah tema itu ada fokus. Nah, di bawah fokus Bapak Ibu harus menambahkan masalah dulu, baru setelah itu bisa mengusulkan usulan. Nah, baik, kami akan contohkan bagaimana menambahkan dukungan dan usulan. Yang pertama, kita ambil dulu di tema yang ingin kita usulkan, misalkan di peningkatan konektivitas dan aksesibilitas serta pemenuhan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur pelayanan dasar. Kami contohkan di fokus pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi. Kami tambahkan masalah dulu pada fokus ini, fokus 1.1. Nah, misalkan di sini kami tambahkan lagi satu lagi, di sini kebetulan sudah ditambahkan oleh kabupaten kota. Kami tambahkan untuk contoh berikutnya, add masalah. Kemudian tadi sudah ada 1.1.1.1 ya. Kemudian kita tambahkan masalah yang kedua. Jadi acuannya adalah kode fokusnya. Kemudian nomor urut masalahnya. Nomor urut masalah yang kedua, ini masalah kedua. Kita simpan. Nah, kemudian kita lihat lagi di tema peningkatan konektivitas, kemudian di fokus 1.1.1. Nah, di sini sudah ada masalah yang saya tambahkan tadi, yaitunya masalah kedua ya. Untuk menambahkan dukungan dan usulan, baru add dukungan dan usulan. Di sini akan ada pop-up.
Nah, Bapak Ibu tidak bisa langsung memberikan usulan untuk APBD provinsi sebelum memberikan menginputkan dukungan terlebih dahulu. Kita contohkan saja, misalkan Bapak Ibu mau masukkan usulan tanpa ada dukungan. Di sini harus pilih subkegiatan usulan ke provinsinya. Misalkan di sini pemeliharaan berkala jalan, indikatornya terpeliharanya jalan Kap Agam. Kemudian volume 1 paket, anggarannya misalkan 500 juta. Kemudian pilih lokusnya, di sini Agam. Kemudian pilih SKPD-nya. Oke, kemudian simpan. Nah, Bapak Ibu tidak bisa langsung mengusulkan. Di sini akan ada informasi melebihi batas usulan kepada provinsi atau belum ada dukungan. Jadi karena belum ada dukungan ini Bapak Ibu, maka keluar pesan itu. Oke, kita beri masukan dukungan dulu, inputkan dukungan dulu. Kemudian pilih subkegiatan dukungan. Ini subkegiatannya ada di kabupaten kota. Misalkan ini kita akan melakukan pemeliharaan rute jalan. Di sini indikatornya terpeliharanya jalan provinsi, misalkan. Di sini satu paket, dukungannya misalkan satu paket nilainya misalkan 200 juta. Lokasinya di Agam misalkan. SKPD-nya misalkan di sini PUPR, simpan. Oke, nah setelah Bapak Ibu memberikan dukungan, maka Bapak Ibu bisa menginputkan usulan APBD provinsinya. Nah, untuk usulan APBD provinsi, Bapak Ibu, di sini pilih subkegiatan yang ada di provinsi, terpeliharanya, masukkan indikatornya, terpeliharanya jalan provinsi, misalkan. Ini sesuaikan aja dengan yang menggambarkan indikator yang Bapak Ibu inginkan. Masukkan anggarannya, misalkan 500 juta. Masukkan lokusnya di Simpang Baso, Piradang, Agam. Kemudian masukkan SKPD-nya. Baru setelah itu simpan. Nah, Bapak Ibu sudah berhasil menginputkan dukungan dan ini jenisnya, dukungan dan usulan ke provinsi. Nah, apakah bisa menambahkan usulan lebih dari satu pada satu masalah ini? Tidak bisa Bapak Ibu, tapi dukungan itu bisa lebih dari satu dukungan untuk satu usulan. Jadi kita contohkan di sini Bapak Ibu pengen maksa ingin menginputkan dukungan usulan yang kedua, misalkan pembangunan jembatan. Di sini misalkan terbangunnya jembatan provinsi, satu jembatan misalkan. Di sini misalkan 1 miliar, lokasinya misalkan di sini, masih ini SKPD-nya. Kemudian klik simpan.
maka akan keluar informasi tidak bisa Bapak Ibu untuk menambahkan lebih dari satu usulan. Nah, untuk menambahkan dukungan apa bisa? Bisa Bapak Ibu, kita cobakan. Di sini misalkan jembatan ya. Terbangunnya jembatan. Di sini satu atau kita contohkan aja nih, ada dukungan Bapak Ibu, misalkan 1M di akan. Oke, simpan. Oke, untuk dukungan bisa lebih dari satu, untuk usulan hanya bisa satu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk mengusulkan usulan untuk melakukan penghapusan dukungan dan usulan lagi. Oke, yang kami usulkan tadi ini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia untuk melakukan penghapusan. Klik tombol hapus. Oke, sukses. Oke. Nah, seperti itu untuk melakukan penghapusan usulan. Oke. Untuk menghapus masalah, klik di sini. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan kabupaten kota adalah upload dokumen setelah nah, di sini Bapak Ibu bisa menguploadkan dokumen surat bupati wali kota kepada Gubernur Sumatera Barat perihal penyampaian usulan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan dukungan dari APBD Kabupaten Kota tahun 2024. Nah, silakan di sini dokumennya dalam bentuk PDF, formatnya PDF, Bapak Ibu upload. Kami cari contoh untuk ini ya. Nah, contohnya, kemudian klik save. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa hapus lagi, bisa lihat. Nah, bisa hapus, bisa dihapus lagi. Ya, yakin untuk menghapus. Nah, untuk upload kembali, choose file. Ini bisa. Oke, nah bisa di-download lagi. Hapus, ya, hapus. Oke, itu Bapak Ibu langkah-langkah yang dilakukan oleh kabupaten kota untuk pengusulan usulan pada Rakorembang kabupaten kota. Oh ya, kami lupa untuk mencetak usulan itu ada kami sediakan tombol cetak dukungan dan usulan pemerintah kabupaten kota. Diklik sini. Nah, nanti akan muncul semua usulan ataupun dukungan yang Bapak Ibu lakukan. Untuk setting cetakannya di sini bisa papernya diatur, ambil more setting, kemudian marginnya bisa default, apakah dia pakai header apa enggak, layoutnya bisa portrait, bisa landscape, setelah itu bisa simpan dalam bentuk PDF ataupun di print Bapak Ibu. Oke, seperti itu penjelasan kami terkait dengan fitur Rakorembang. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.